Terima kasih Anda masih bersama kami di Arah Angin. Baik, saya ingin ke Mas Adi. Kalau kita bicara soal dinamika politik, Mas Adi, kita juga tahu bahwa di 2025 ini di dalam berbagai survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo itu terbilang tinggi ya, 77 sampai 78,1%. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di satu sisi tingkat kepuasan publik terhadap Presiden ini cukup tinggi, namun di sisi lain kritik di media dan masyarakat sipil ini tetap muncul. Nah, bagaimana kemudian Anda membaca paradoks antara tingkat kepuasan publik dan kritik terhadap Presiden? Ya, saya kira memang ada distingsi yang ke depan harus menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Jika di tahun ini misalnya ada survei publik yang menyebut sekitar 76, 77, 78% yang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah hari ini, saya kira cukup rasional karena itu ditandai oleh dua variabel penting dan itu sudah menjadi common sense. Misalnya soal program-program populis ya. Siapa sih yang nggak suka dengan program makan bergizi? Siapa sih yang nggak suka dengan Koperasi Desa Merah Putih yang ini adalah sebagai ikhtiar bagaimana ekosistem ekonomi di desa itu kan muncul. Kan kita tahu selama ini kan desa tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang signifikan, diperhatikan secara serius. Kalau membaca filsafat politiknya, maka seperti sekolah rakyat, kemudian juga soal Koperasi Desa Merah Putih, desa ini menjadi jangkar dalam pertumbuhan ekonomi di masa-masa yang akan datang meski pada level implementasinya tentu ini bukan perkara gampang. Disitulah pentingnya gerakan civil society, kemudian kelompok-kelompok kritis untuk selalu memberikan feedback dan masukan. Jangan sampai gagasan-gagasan besar, gagasan-gagasan populis yang dimiliki oleh Presiden itu tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi. Tapi secara prinsip dan gagasan besar saya kira bagi saya ini adalah gagasan-gagasan yang populis. Jadi variabel penting kenapa tingkat kepuasan publik itu tinggi mencapai 77 sampai 78%, itu ada data-data yang cukup terukur dengan program yang populis. Yang kedua adalah soal supremasi di bidang hukum. Kita harus akui bahwa ketika Prabowo Subianto jadi presiden itu kan banyak sekali bagaimana pengungkapan kasus-kasus korupsi yang gaspol ya. Bagaimana korupsi di Timah, kemudian di Pertamina yang angkanya cukup fantastis dan publik melihat selama ini tidak pernah tersentuh. Jadi ini adalah variabel-variabel kunci yang sebenarnya menjadi sebab bagaimana approval rating terhadap pemerintah itu di atas 77% ya. Meski pada saat yang bersamaan, kenapa misalnya ada sesuatu yang paradoks, sesuatu yang masih ada kritikan-kritikan, saya melihatnya ada pada persoalan ekonomi. Misalnya terkait dengan daya beli masyarakat yang agak sedikit kurang bergairah denyutnya. Terutama ini efek dari efisiensi yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kan kita tahu bahwa sebenarnya sektor ekonomi kita itu kan sangat tergantung bagaimana belanja yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi ketika efisiensi terjadi di semua sektor, di pemerintahan khususnya, ini kan juga berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Ini yang saya sebut sebagai mana impact ekonomi pertumbuhannya ke depan ya harus digenjot dong. Kalau melihat omongan Pak Purbaya, ya apa sih 6%, 7% gampang lah itu. Tidur saja mestinya bisa. Dan yang paling penting kalaupun toh pertumbuhan ekonomi kita itu naik, kan orang bertanya tumbuhnya di mana? Tumbuhnya di sekitar Mbak Lensi atau di tempat yang lain. Kalau yang tumbuh itu hanya di sekitar istana, di sekitar kekuasaan, tidak menetes ke jantung-jantung dan daerah-daerah yang selama ini tidak tersentuh, ya wajar kalau kemudian pertumbuhan itu mungkin hanya dinikmati oleh sebagian orang. Harapan terbesarnya di 2026. Hal-hal yang semacam ini tentu menjadi potret yang cukup serius bahwa salah satu sebab kenapa masih ada kritik kemudian bully-bulian terhadap kinerja pemerintah hari ini karena aspek ekonomi yang dinilai tidak terlampau menggembirakan. Nah, yang paling penting bagi saya ke depan itu adalah Pak Prabowo ini adalah sosok yang menurut saya bukan hanya soal memiliki gagasan besar untuk bekerja kepada rakyat ya, tapi warisan-warisan kebijakan-kebijakan sebelumnya itu dikhawatirkan justru akan menjadi sesuatu yang agak tidak terlampau kondisif. Misalnya soal terjadinya bencana, banjir dan longsor. Ini tentu bukan hanya terjadi dalam setahun 2 tahun, Mbak. Ada peristiwa-peristiwa lampau yang sebenarnya menjadi efek dari pemerintahan hari ini yang harus bertanggung jawab. Nah, dalam konteks inilah saya kira komunikasi publik yang dimiliki oleh kawan-kawan pemerintah, kekuasaan, ada KSP, ada Komdigi, kemudian Sesgap, ada juga misalnya PCO kira-kira begitu kan ganti orang PCO atau Bakom itu ya atau Bakom kira-kira begitu harus relatif mampu memberikan bagaimana penjelasan kepada publik soal hal-hal yang selama ini menjadi concern dan sesuatu yang menjadi disorot oleh publik. Misalnya kemarin kita mendengarkan
bagaimana salah satu anggota dewan ya dari fraksi Gerindra meminta kepada Komdigi untuk menyampaikan kepada publik soal apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Sumatera. Jangan sampai misalnya kalah ke person to person, kalah ke organisasi sosial yang hampir tiap hari seakan-akan menunjukkan bagaimana sesuatu yang kemudian berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai gitu ya negara itu dianggap lambat, dianggap tidak hadir. Padahal kita kan sering membaca, kemudian juga melihat video-video bagaimana misalnya sejak awal pemerintah itu melalui instrumen-instrumen kekuasaannya kan sudah banyak juga untuk berbuat ya. Misalnya kan kita melihat bagaimana video begitu banyak kawan-kawan TNI kan panggul tuh bantuan berjalan berkilo-kilometer untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolasi, jalanannya menanjak, licin dan lumpur. Tapi kan nggak ada pemberitaan yang masif gitu loh. Kemudian kita juga melihat bagaimana kawan-kawan kepolisian menyediakan teknologi untuk bagaimana air keruh, air banjir itu kemudian menjadi yang layak untuk diminum. Jadi menjadi penting dalam konteks komunikasi publik itu adalah soal apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Ini kan tentu untuk memberikan perimbangan bahwa dalam konteks penilaian dan opini publik jangan sampai per hari ini justru yang muncul itu adalah hal-hal yang sifatnya negatif gitu loh Mbak. Padahal banyak juga toh yang dilakukan oleh pemerintah, cuman karena exposure dan pemberitaannya agak kurang, jadi wajar kalau banyak pihak ngomong, kok ini lambat banget sih urusan Sumatera. Padahal menurut saya sudah banyak yang dilakukan, tapi tentu saja amplifikasi pemberitaannya itu tidak sekuat person-person ataupun organisasi sosial yang saya lihat hampir 24 jam Mbak itu live Mas Adi memberitakan dari tempat-tempat itu. Baik, saya ingin ke Bu Linsi bisa menanggapi juga terkait dengan ini, terkait dengan amplifikasinya dan juga itu tadi fenomena-fenomena yang disampaikan oleh Mas Adi ketika masyarakat kemudian tidak lagi berharap pada pemerintah tapi justru malah kepada koalisi sipil dan lain sebagainya. Ya. Pasti gini, tadi Mas Adi sempat bicara tentang kompleksitas kebijakan gitu. Kami menganggap bahwa memang kompleksitas kebijakan tidak boleh menjadi alasan untuk kurangnya kita dalam komunikasi dan transparansi kepada publik gitu. Kami mengakui gitu ya bahwa terkadang seolah-olah kalah cepat gitu ya menyampaikan komunikasi kepada masyarakat gitu. Padahal di setiap kesempatan ada istilahnya itu KIE untuk seluruh kementerian dan lembaga, yaitu komunikasi, informasi dan edukasi. Yang itu harus selalu dilakukan oleh semua kementerian lembaga atas setiap programnya, atas setiap langkah-langkah yang sedang dijalankan agar kemudian tadi arahan presiden yang luar biasa populis bagus gitu ya bisa tersampaikan ke masyarakat. Kalah cepat nih sama netizen-netizen yang zaman sekarang nih luar biasa gitu ya. Tapi arahan-arahan komunikasi itu memang tidak serta-merta bisa juga secara gegabah kita sampaikan ke publik. Pasti tadi yang kami sampaikan harus kita filter dulu kemudian. Itulah kadang memang gap waktu itu. Karena sebuah kebijakan ataupun apa istilahnya misalnya ada aturan main yang harus kita sampaikan ke publik, maka itu kan harus melewati dulu proses kajian dan lain. Tapi ya itu lagi-lagi kecepatan dan ketepatan itu memang harus jauh lebih bisa disesuaikan oleh teman-teman di KL. Demikian, maka kita membutuhkan bantuan dari masyarakat yang sekiranya memang mempunyai kecepatan dalam upaya-upaya komunikasi. Ayo lakukan komunikasi positif yang membantu tadi yang disampaikan oleh Mas Adi bahwa memang teman-teman pemerintahan baik pusat maupun daerah yang sudah melakukan banyak hal di daerah untuk bencana, coba diangkat juga, jangan sisi negatifnya saja gitu kan ya. Ayolah kita sama-sama fair gitu loh. Fair akui bahwa pemerintah juga sudah berbuat dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Bu Linsi. Saya ke Prof. Leli juga menanggapi ini terkait dengan komunikasi politik, komunikasi pemerintah. Ini kan kita melihat yang terjadi di 2025 tentunya perlu ada perbaikan di 2026. Bagaimana Prof. Leli? Pertama memang ketika Pak Prabowo baru dilantik, saya bilang tadi Pak Prabowo mencoba mengkomunikasikan kebijakan-kebijakannya melalui tindakan langsung aplikatif. Bagaimana kepala daerah, menteri-menterinya dulu diajak ke Lembah Tidar dan sebagainya dengan segala pembekalan. Pembekalnya itu ada soal aspek komunikasi kan, ada media handling dan sebagainya. Nah sayangnya beberapa bulan kemudian justru perilaku dari mereka yang sudah dibina tadi yang menyesatkan masyarakat. Saya berpikirnya gini waktu itu kan, ini gara-gara yang ngasih bekalnya orang asing, dia nggak tahu budaya Indonesia. Saya bilang budaya Indonesia itu nunduk sama menoleh itu aja beda pengertiannya kan gitu, mungkin begitu ya.
Lalu kemudian Pak Prabowo juga menyikapi loh gitu. Intinya dalam perjalanannya KSP waktu itu sempat kepalanya bermasalah, kemudian masih dipertahankan, tapi kemudian akhirnya dilepas juga, berubah nama menjadi itu ya ke komunikasi pemerintah ya. Itu yang Bakom tadi, PCO-nya. Bakom ya, Badan Komunikasi Itu Pemerintah. beda dengan KSP. Iya. Nah, terus kalau jika pemerintah kemudian melalui teman-teman DPR yang disuarakan oleh teman DPR yang sebenarnya bagian dari pemerintah juga sih DPR itu, meskipun bidang kerjanya, jangan lupa mereka adalah partai pemerintah juga loh di dalamnya itu. Jadi kalau ada kritik yang semacam itu harusnya introspeksi diri aja menurut saya. Sebab apa? Kok kalah sih sama Damkar gitu. Damkar nggak perlu dipublikasikan, tindakannya positif semua. Sampai nangkep ular pun masyarakat yang mempublikasikan. Nah sekarang coba diambil salah satu upaya, strategi komunikasi seperti apa yang bisa digunakan. Sehingga tindakan Damkar itu kan kecil dibanding pemerintah yang besar kan. Tapi yang kecil bisa go internasional dibandingkan pemerintahnya. Mungkin ada strategi komunikasi yang salah gitu. Tadi kemarin ada tindakan menteri yang ngangkat karung beras pun jadi masalah, jadi meme-meme lucu-lucuan. Ada anggota DPR yang pakai rompi dibilang anti peluru dan sebagainya. Berarti segala simbol yang melekat pada tubuh mereka itu kan mengkomunikasikan pesan politik. Nah, kalau itu terjadi artinya yang melekat pada tubuh itu juga harus disterilkan dari pesan-pesan yang negatif. Caranya itu tadi distrategikan dulu di dalam lingkungan istana atau di kementeriannya. Nanti ya kalau kamu turun membagi ini caranya harus begini dan sebagainya. Jangan tiba-tiba ujuk namanya seperti pencitraan. Tapi nggak penting pencitraan, yang penting itu adalah citra. Citra yang baik dari pemerintah, citra yang baik dari jajaran di bawahnya, dari pemerintah daerah pun demikian. Ada ketegasan yang terlihat di ujung tahun ini juga ya, bahwa Pak Prabowo marah besar nih pada seorang kepala daerah yang meninggalkan daerahnya pada saat tertimpa bencana. Sampai kemudian partai pun sudah mengambil tindakan menonaktifkan dia. Masyarakat kan ingin melihat nih tindakan selanjutnya apa, apakah nanti dikasih sanksi. Biasanya sih kalau meninggalkan negara itu dalam waktu 3 bulan itu paling sanksinya juga adalah sanksi sementara, tidak sampai pemberhentian definitif. Kecuali ada hal lain yang dipertimbangkan. Nah itu juga masyarakat ingin melihat. Jadi ini PR-PR di penghujung tahun yang akan direalisasikan di awal tahun. Kita menunggu itu, mudah-mudahan pemerintah tetap konsisten dengan segala tindakannya yang bagus, yang positif, yang berpihak kepada rakyat, dan mengurangi segala sesuatu yang bisa menciderai upaya Pak Prabowo yang katanya semuanya untuk rakyat tadi kan. Hanya karena yang dibawanya tidak paham visi dan misi presiden. Gitu. Saya kutip tadi Prof, bagus sekali. Yang penting adalah citra bukan pencitraan. Betul. Saya ingin ke Bu Linti. Sebenarnya itu tadi harusnya ada komunikasi dulu dong dari dalam istana nih sebelum kemudian tampil di publik agar tidak salah maknanya menjadi negatif. Nah sejauh ini strategi komunikasinya yang dirangkai, dibentuk di istana itu sebenarnya seperti apa? Sebenarnya kita punya tahapan-tahapan itu gitu kan ya. Mulai dari tadi monitoring dulu gitu ya, kemudian verifikasi di lapangan gitu ya, seperti apa gitu ya, kemudian analisis respon publiknya gitu kan ya, sampai akhirnya nanti menjadi koordinasi komunikasi kebijakan. Kita ada penyusunan policy briefnya seperti apa, kemudian diperkuat dengan infografis, ada Q&A yang possible-nya kalau pertanyaannya dari masyarakat begini, apa kemudian jawaban yang paling tepat dan juga make sense, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, agar kemudian keputusan teknis dapat dipahami publik. Tapi terkadang begini, kita harus bicara juga realitanya nih kalau bicara di dunia komunikasi publik gitu ya, apalagi komunikasi politik. Nah, sometimes daya tangkap masyarakat kan juga kadang suka berbeda. Ketika kementerian lembaga membuat sebuah informasi sifatnya baku, formal, karena tadi harus ada menyertakan kebijakan gitu kan ya. Kemudian ada infografis yang sesuai. Kadang memang kurang cukup menarik untuk masyarakat membaca itu. Padahal laporan sudah sedemikian akurat gitu ya, bahwa clear bantuan sudah dilakukan untuk korban bencana atau apapun bentuknya gitu ya. Tapi angle-angle yang seperti itu. Jadi bukannya pemerintah tidak melakukan itu, cuma memang tadi mungkin angle-nya kurang menarik gitu. Kadang harusnya kita bikin aja ala-ala
Gen Z gitu ya. Oh oke nih kita udah melakukan sebuah Tapi ala Gen Z juga salah dipahami. Caranya yang itu. turun komunikatornya yang salah. Nah, itu. Jadi memang sekali lagi segala sesuatu pasti kita akan evaluasi begitu ya, Prof. Terima kasih atas masukannya. Tapi bukan berarti pemerintah tidak melakukan itu. Kita melakukan secara terukur dan tadi harus ada kebijakan tertentu karena harus diperkuat dengan apa namanya tadi ya, seperti data-data tadi, infografis yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa kita serta-merta teman-teman gitu ya menjadi jubir seperti saya misalnya hadir begini, tidak bisa kita serta-merta menjawab sesuatu yang tidak ada dasarnya, begitu kan? Karena tadi GCG tadi, good corporate governance kan harus ada pertanggungjawabannya gitu. Baik. Ada masukan mungkin Prof. Leli? Iya, memang saya bilang tadi kan tergantung komunikatornya. Kan dari awal mungkin memang kita tahu upaya Pak Prabowo merangkul semua partai politik itu kan dianggap oleh sebagian masyarakat mengakomodasi kepentingan politik. Tapi setelah itu terjadi harusnya mereka yang direkrut ini yang belajar terus. Jadi jangan diserahkan semata-mata kepada Pak Prabowo. Jadi kemarin itu gambaran dari penanggulangan bencana aja. Makanya saya bilang ini mitigasi bencana, komunikasi risiko, komunikasi kebencanaan itu berbaur jadi satu ilmu-ilmu itu. Ya apa salahnya melibatkan juga mereka-mereka yang pandai berkomunikasi, diundang dari luar. Ini ahli masing-masing ya, ahli komunikasi bencana beda loh. Saya ahli komunikasi politik beda lagi. Komunikasi budaya beda, komunikasi pariwisata beda. Jadi mereka-mereka yang ahli dalam strategi komunikasi juga beda. Ini semua hal yang berkaitan dengan citra pemerintah, jangan pencitraan. Nah kalau mereka melakukan individual, yang kemarin diperolok-olok itu ya, itu dianggap mereka pencitraan. Nah pencitraan itu nggak penting lagi sekarang di saat situasi bencana terutama. Yang lebih penting lagi bagaimana apa yang dirapatkan kemarin terrealisasikan. Karena masyarakat menagih pasti. Nah jangan lupa di DPR pun perdebatan soal hutan misalnya terhadap Menteri Kehutanan itu sendiri. Itu kan mereka sudah punya data di belakang nih masyarakat. Gampang sekali menarik semua data di belakang yang terjadi itu dibanding pembicaraan dia yang hanya sesaat di depan TV pasca dia bertemu dengan DPR. Baik. Jadi hati-hati menjadi pejabat kalau ingin melakukan tindakan yang mendukung upaya Pak Prabowo, lakukanlah secara wajar. Jangan pencitraan tapi benar-benar bercitra. Baik, terima kasih Prof. Leli. Saya ini beralih lagi ke Mas Adi karena tadi kita sempat bahas tentang survei kepuasan terhadap presiden, tetapi ternyata yang dinilai oleh masyarakat ini tidak hanya presidennya, tetapi juga menteri-menterinya. Nah, di sepanjang tahun 2025 itu kan juga presiden beberapa kali melakukan reshuffle kabinet ya Mas Adi. Nah, ini apa kemudian yang Anda cermati dari beberapa kali reshuffle yang dilakukan ini? Ya saya kira presiden tidak akan berkompromi dengan para pembantunya yang tidak perform. Nggak peduli partainya apa, nggak peduli dia mazhabnya apa, nggak peduli dia relawan atau partai. Sebenarnya Prabowo ingin menegaskan bahwa siapapun yang memang sudah tidak bisa diajak bekerja dengan cepat, berlari kencang, maka tinggal nunggu waktu untuk melakukan pergantian. Kan sesederhana itu saja. Termasuk juga soal Bupati Aceh Selatan yang dipecat itu kan kader Gerindra juga. Artinya apa? Pak Prabowo dalam banyak hal ini kan ingin menggunakan tangan besinya dalam tanda kutip sebagai bentuk bahwa jika ada sesuatu yang terlibat di sekitarnya, para pembantunya underperform tidak sesuai dengan ekspektasi, maka wajib dia hukumnya untuk dilakukan pergantian. Padahal kita tahu orang yang diganti itu adalah mereka yang saya kira investasi politiknya juga relatif cukup kuat. Ada Budi Ari di situ, ada Karding di situ, kemudian ada Dito di situ, Menteri Pemuda dan Olahraga yang saya kira sepanjang pemilu di 2024 yang lalu memiliki andil besar terkait dengan bagaimana kemenangan Pilpres. Tapi sekali lagi setelah pesta usai, setelah Pilpres selesai, semua distribusi kekuasaan didapatkan oleh semua partai-partai koalisi, maka pembuktian kinerja itu adalah segala-galanya. Jadi pesan sederhananya di 2026 banyak sekali publik yang berharap gitu ya supaya ada pergantian. Dan bahkan sebelum pemerintah misalnya mengevaluasi kinerja para menterinya, DPR sudah mulai muncul kok. Iya kan, mundur aja Pak kalau memang tidak ngerti persoalan hutan dan bahkan dikuluti profilnya. Oh dulu jurusan tafsir hadis kok ngurusin perhutanan dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan semacam input dari dalam. Ini juga ada feedback dari kelompok-kelompok civil society dan dari kalangan outsider, di mana memang ada sejumlah menteri yang memang tidak perform, dinilai tidak paham dengan anatomi,
persoalan-persoalan yang dihadapi. Makanya di 2026 tentu publik berharap ini juga adalah sebagai momentum untuk melakukan pergantian, evaluasi dan seterusnya. Meski pada saat yang bersamaan tentu cukup disayangkan ya, kenapa antara menteri ini kan sangat kelihatan sekali perang terbuka kemarin ya. Persoalan taubatun nasuha. Kalau dalam kondisi normal tidak ada peristiwa soal longsor dan banjir di Sumatera, saya kira tidak akan perang semacam ini ya. Tapi karena sudah nyenggol kawan, sudah mematikan lampu kawan, jadi responnya sudah kemana-mana. Jadi kalau mau tabat, ya tobatnya jamaah dong. Baik, silakan Prof. Singkat sebelum kita jeda. Sepanjang 2025 ini adalah keterlibatan Pak Prabowo secara langsung di sidang umum PBB terkait dengan isu Palestina. Jika dulu kan yang lebih maju ke depan adalah Menteri Luar Negerinya, tapi kali ini Pak Prabowo yang turun langsung dan mendapat apresiasi publik. Tepuk tangan begitu bergemuruh, bahkan ya Presiden Amerika pun bersyukur ya. Meskipun situasi di Gaza kita anggap masih banyak disalahgunakan juga oleh Israel, tapi mungkin ke depan suara-suara itu akan lebih kencang dengan dukungan dari masyarakat. Jadi di 2026 kita berharap apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Prabowo di 2025, terutama tentang Palestina, ini juga menjadi gambaran karena begitu banyak masyarakat Indonesia yang mendukung Palestina. Dan ini salah satu kebijakan populer paling seksi juga yang bisa dilakukan oleh pemerintahan pada saat ini. Gitu. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa, kami harus jeda, tetaplah bersama kami di Arah Angin.